Hormati saudara-saudara para mahasiswa yang saya hormati, waktu sudah menunjukkan jam 10.32. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Insya Allah, al-an nahnu sanabhasu anil fi'lil madi al-majhul ya. Kita akan bahas tentang fi'il madi majhul dan juga fi'il mudhari dua, fi'il madi majhul dan juga fi'il mudhari majhul. Fi'il itu ada yang maklum, ada yang majhul, ada yang bina maklum ya, ada yang bina majhul. Bina maklum itu ya fi'il yang dalam bentuk aktif ya, aktif. Kalau majhul itu pasif nah dalam bahasa Indonesianya. Contoh membaca. Muhammad membaca Quran itu kan aktif. Kalau dipasifkan kan Al-Quran itu dibaca oleh Muhammad kan gitu. Al-Quran itu dibaca. Begitu juga dalam bahasa Arab. Ya, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimat aktif itu menggunakan fi'il madhi maklum, fi'il yang maklum ya bina maklum. Kalau yang pasif menggunakan fi'il yang majhul. Nah, karena itu di sini kita akan bahas fi'il yang majhul itu pertama akan kita bahas fi'il madhi majhul dan juga fi'il mudhari majhul. Atau bahasa Indonesianya ya kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Fi'il madhi majhul itu adalah fi'il yang pasif. Membaca, dibaca, gitu kan. Menulis, ditulis itu kan sebutnya pasif ya. Dalam bahasa Arab ada aturannya. Bagaimana cara membuat dari fi'il madhi maklum kepada fi'il madhi majhul? Catat ya, ingatkan. Itu aturannya untuk fi'il madhi ya. Itu cara membuat dari maklum ke majhul itu ialah dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Ingatkan. Didomahkan kalimat awalnya, huruf awalnya, wa kusiro ma qabla akhir dan dikasrokan huruf sebelum terakhir. Ingatkan nanti akan saya tanya harus bisa. Jadi caranya ialah dumma awwaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Didomahkan huruf awalnya, huruf yang pertamanya, wa kusiro ma qabla akhirih dan dikasrokan huruf terakhir, huruf sebelum terakhir. Ma qabla akhiri, huruf sebelum terakhir. Maknya ya kepada huruf sebelum terakhir. Contoh sebelum kepada teks Al-Qur'an ya. Qoro'a, huruf awalnya kan qaf, fathah. Huruf sebelum terakhirnya fathah. Qoro'a. Kalau dimajhulkan, nah didomahkan huruf pertamanya jadi ku. Ko menjadi ku. Dikasrokan huruf sebelum terakhir. Mana huruf sebelum terakhir ro? Jadi qoro'a, kuri'a. Nah gitu aja gampang. Doroba, duriba. Nasoro, nusiro. Fataha, futiha. Fataha, futiha. Dan seterusnya. Ja'ala, ju'ila. Ja'ala akan menjadikan. Nah, dimajukan, dijadikan. Fataha, membuka. Kemudian kalau dimasukkan futiha, dibuka kan gitu. Nasoro menolong. Kalau nusiro ya ditolong kan. Nah itu untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didomahkan huruf pertamanya, huruf awalnya, huruf yang pertama dan difathahkan huruf sebelum terakhir. Contoh, yaftahu. Mana huruf awalnya? Iya. Asalnya kan fathah menjadi yu, jadi yuf. Difathahkan huruf sebelum terakhir. Mana huruf sebelum terakhir? Ta. Asalnya yaftahu, jadi didomahkan yuftahu. Jadi yaftahu menjadi yuftahu. Yang suruh menjadi yungsoru. Yadribu menjadi yudrobu. Ya alu menjadi yuj'alu. Nah itu cara membuat dari fi'il ke maklum
ya. Pertamanya dan dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Waluhu wa futiha, maafkan huruf sebelum terakhir yang suruh yung soru. Kalimat lengkap saya buat ya sebelum kita lihat ke sini dulu. Contoh misalkan Nasoro Muhammadun Bakron. Muhammad menolong Bakar. Nasoro itu ya. Nasoro Muhammadun itu fa'il. Bakron itu maf'ul bih. Kalau dimajhulkan, dibikin kalimat pasif menjadi nusiro, ditolong. Siapa yang ditolong? Bakar kan. Bakar yang asalnya maf'ul bih. Nah, mana failnya dulu? Mana fail? Failnya dihilangkan, disamarkan. Ditolong. Siapa yang ditolong? Nah, Bakar. Siapa yang menolongnya? Tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan, disamarkan kan gitu. Jadi Bakar ditolong. Bakar yang asalnya ini maf'ul bih menempati tempat fa'il. Karena fa'ilnya dihilangkan. Maka disebutnya naibul fa'il. Jadi dalam kalimat kalimat pasif atau bina majhul dalam bahasa Arab itu fa'ilnya itu ditiadakan. Kemudian diganti dengan maf'ul bih menempati tempat fa'il, maka disebutnya naibul fa'il. Nasoro Muhammadun Bakron menjadi Nusiro Bakrun. Yang asalnya Bakron menjadi Bakrun. Kenapa? Karena memang naibul fa'il. Yang namanya naibul fa'il kan harus rofa. Sama seperti fa'il. Nah itu. Doroba Muhammadun Kalban. Kalau dimajulkan, Duriba Kalbun. Anjing dipukul. Oleh siapa? Disamarkan. Tidak jelas kan gitu. Di dalam fi'il madhi majhul itu fa'ilnya itu disamarkan atau ditiadakan, kemudian ya diganti oleh maf'ul bih menempati tempat fa'il. Maka disebutnya naibul fa'il. Itu untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari yadribu ya, atau yaqra'u dalam kalimat yang lain, jangan yadribu terus. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Muhammad membaca Quran. Itu kan bentuk aktif ya. Kemudian kalau dipasifkan, kalau dimajhulkan, yaqra'u menjadi yuqra'u. Fa'ilnya disamarkan, dihilangkan. Kemudian ya maf'ul bih ditempatkan pada tempat fa'il. Berarti yuqra'u kitabun, Qur'anun maksud saya. Yuqra'u Qur'anun. Quran itu dibaca oleh siapa? Ya tidak jelas. Karena fa'ilnya disamarkan. Qur'anun itu asalnya Qur'anan, asalnya maf'ul bih. Kemudian ditempatkan pada tempat fa'il. Maka disebutnya naibul fa'il. Karena ini naibul fa'il sebagai pengganti fa'il, ya tetap harus rofa. Maka dibacanya yuqra'u Qur'anun. Saya kira gitu ya, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat karena contoh di sini. Wahilla lakum soydul barri, soydul bahri wa ta'amu. Dihalalkan bagimu ya binatang laut. Wa ta'amu. Binatang buruan. Dihalalkan bagi kalian binatang buruan di laut ya. Binatang buruan di laut dan makanannya. Jadi binatang-binatang yang ada di laut, ikan kan itu kan ikan, soydul bahri. Itu halal kan halal. Dan diharamkan wa harim alaikum sayyidul bari, dan diharamkan bagi kalian binatang buruan di darat. Ya, kalau kita memburu kijang misalkan gitu, ya harus disembelih dulu kan. Ya kalau di laut lain kita ada ikan hiu cukup aja ditombak gitu kan, kemudian mati ya halal kan gitu. Maksudnya ke sana. Nah, dalam kalimat ini menggunakan majhul. Uhilla asalnya ahalla. Ahalla kemudian didomahkan kan huruf awalnya dikasrahkan huruf sebelum terakhir jadi uhilla.
dihalalkan kepadamu. Apa yang dihalalkan? Soidul bahri, tentang buruan laut. Asalnya kalimat ini bagaimana? Ahallallahu lakum soidal bahri. Allah menghalalkan laut. Nah, ahallallahu itu bina maklum. Mana fa'ilnya? Allahu. Allah menghalalkan bagi kamu binatang buruan laut. Nah, sekarang dimajukan jadi ukhilla. Fa'ilnya dihilangkan, disamarkan. Kemudian yang namanya asalnya maf'ul bih soida ya. Nah, di sini ditempatkan pada tempat fa'il menjadi soidu, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut. Nah, karena ini disebutnya naibul fa'il. Karena ini naibul fa'il maka rofa kan gitu. Contoh lain, wa hurrima alaikum soidul bari, asalnya wa harramallahu alaikum soidul bari. Asalnya Allah mengharamkan kepadamu binatang buruan darat. Jadi kalau tanpa disembelih kan tidak haram. Nah, sekarang dimajhulkan menjadi haroma menjadi hurrima. Ya, fa'ilnya disamarkan. Kemudian yang asalnya soida di sini kan maf'ul bih ya menempati tempat fa'il. Maka disebutnya naibul fa'il. Maka akhirnya didomahkan karena ini sebagai pengganti fa'il. Jadi hurrima alaikum soidul bari. Diharamkan kepada kamu ya binatang buruan darat. Nah itu. Sama ini juga hal suwibal kufaru. Asalnya sawaba menjadi suwiba. Ya, di sini coba kita lihat. Apakah orang tiada beriman dibalas atas apa yang mereka lakukan? Hal suwiba apakah dibalas ya orang-orang kafir itu apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini? Siapa yang membalas? Tentu Allah kan. Asalnya hal sawaballahu al-kufaru makanu yaf'al gitu kan. Apakah Allah nanti akan membalas kan gitu kan? Terhadap orang kafir apa yang mereka kerjakan di dunia. Nah, kemudian dimajulkan. Jadi menjadi hal sawaba menjadi suwiba. Asalnya al-kufaru menjadi al-kufaru kan gitu. Nah, ini namanya naibul fa'il. Naibul fa'il karena memang berada setelah fi'il majhul. Mana fa'ilnya? Jadi samarkan kan gitu kan, disamarkan asalnya. Maka di sini naibul fa'il ya, naibul fa'il, pengganti fa'il. Apakah ya sehingga hal suwiba, apakah orang kafir itu dibalas gitu ya? Apakah orang kafir itu dibalas? Maka nu yaf'alun apa yang mereka kerjakan ketika di dunia ini kan. Yang jelas dalam Al-Qur'an bahwa apa yang mereka kerjakan itu sia-sia gitu kan. Baik di dunia maupun di akhirat kan, karena memang tidak didasari oleh iman. Agar supaya amal perbuatan itu memang diterima oleh Allah harus didasari oleh iman. Kalau kita beramal tanpa disertai dengan iman, dalam Al-Quran itu diibaratkan seperti debu yang ada pada batu yang licin, ditimpa oleh hujan yang lebat, semuanya hilang. Oleh karena itu iman itu sangat penting keberadaannya. Nah, jadi hal suwiba, asalnya sawaba menjadi suwiba. Asalnya ini hal sawaballahu al-kufaru, apakah Allah membalas gitu kan kepada orang kafir makanu yaf'alu apa yang mereka kerjakan, kemudian dimajhulkan menjadi hal suwiba. Ya Allahnya dihilangkan. Kemudian al-kufaru yang asalnya maf'ul bih menempati tempat fa'il menjadi al-kufaru. Nah, ini memang disebutnya naibul fa'il. Sebagai naib itu pengganti, jadi pengganti fa'il. Uhillat lakum bahimatul an'ami, dihalalkan kepadamu binatang ternak. Asalnya kalimat ini ahallat. Ahallat laku, ahallat ahallallahu ya, ahallallahu lakum bahimatul an'ami. Allah menghalalkan bagi kamu binatang ternak. Ya.
asal disembelih kan gitu ya. Seperti binatang ternak, kambing gitu kan, kerbau, sapi. Nah, kemudian dimajulkan menjadi uhillat. Uhillat dihalalkan. Apa yang dihalalkan? Ya binatang ternak. Nah, di sini asalnya ini naibul fa'il ini. Asalnya maf'ul bih ini. Asalnya kan ahallallahu lakum bahimatal an'am. Allah menghalalkan bagimu binatang ternak. Nah, kemudian dimajulkan. Kenapa di sini menjadi uhillat? Karena naibul fa'ilnya ini mu'annas. Jadi ketentuannya sama. Apabila fi'ilnya harus mu'annas. Ya, apabila naibul fa'ilnya itu mudzakkar harus mudzakkar fi'ilnya. Sama dengan apa namanya fi'il bina maklum kan gitu ya. Jadi sama kalau fa'ilnya itu mudzakkar ya fi'ilnya mudzakkar. Kalau fi'ilnya mu'annas harus kalau fa'ilnya mu'annas fi'ilnya harus mu'annas. Ini juga sama kalau naibul fa'ilnya itu mu'annas ya fi'ilnya harus mu'annas. Kalau mudzakkar ya seperti ini kan mudzakkar lagi. Nah, kemudian contoh lain wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Asalnya kalimat ini wa idza tala alaihim ya. Wa idza tala ya, siapa yang membacakan misalkan seseorang gitu ya, apabila seseorang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ayatihi ya ayatihi, karena ini maf'ul bih ayatihi, karena ini jamak muannats salim ya, maka ayatihi ciri-cirinya itu kasroh ayatihi ya. Nah, kemudian dimajulkan wa idza tuliyat. Kenapa tuliyat? Karena memang di sini naibul fa'ilnya itu muannas. Muannas. Kan ini jamak muannas. Ayatu. Menjadi ayatuhu. Asalnya ayatihi kan gitu. Nah, di sini disebutnya naibul fa'il karena memang menempati fa'il. Jadi asalnya kalimat ini apabila seseorang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka kan gitu. Kemudian ya karena dimajulkan fa'ilnya itu ditiadakan. Kemudian maf'ul bih menempati tempat fa'il, maka disebutnya naibul fa'il. Karena naibul fa'il maka harus rofa kan gitu. Nah, ini untuk fi'il madhi. Ya, contoh lain misalkan di sini ada banyak wa khusyira li Sulaiman, asalnya ya junuduhu. Asalnya hasyara jadi husyiro. Junuduhu ini asalnya maf'ul bih. Innama ju'ila sabtu, sama ini. Ja'ala ju'ila. Asabtunya naibul fa'il. Duriba masalun, sama. Ini asalnya doroba, ya, doroba menjadi duriba. Nah, ini ya naibul fa'ilnya ini. Jadi dalam fi'il bina majhul itu tidak membutuhkan fa'il ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu diambil dari maf'ul bih, ya, diambil dari maf'ul bih. Kemudian maf'ul bih menempati tempat fa'il, maka disebutnya naibul fa'il. Ini juga sama, hurrimat alaikum al-matatu. Asalnya haramallahu alaikum al-maitata. Allah mengharamkan bagimu bangkai. Nah, kemudian dimajulkan hurrimat alaikum al-maitatu. Kenapa hurrimat? Karena di sini memang naibul fa'ilnya muannas. Maka hurrimat. Asalnya hurrima kan gitu kan. Cara nasib hurrima, hurrimu, hurrimat. Ini domirnya hiya ya. Karena memang di sininya adalah muannas. Ya, apa ya? Uwirat dibalikan ya. Kan matahari itu katanya nanti di akhir zaman tatkala datang kiamat, tapi kan yang asalnya dari timur dari barat kan gitu. Nah, di sini mana naibul fa'ilnya? Di sini naibul fa'ilnya merupakan domir ya. Domir yang kembali kepada asyamsu. Wa syamsu kuwirat, apabila matahari dibalikan kan gitu kan. Di sini domir dia yang kembalinya kepada asyamsu. Ulibatir rum wa jumi'a syamsu. Nah, ini sama asalnya jamaah jumi'ah. Gulibat golaba ya. Golaba jadi guliba.
karena ini adalah manas, gulibat, jadi gulibat irum. Kutilal insanu sama asalnya kotala. Kutila. Kotala menjadi kutila. Al insanunya naibul fa'il. Sama rujatil ardu uhillat lakum sama yang dengan di atas. Jadi ahalla. Nah itu untuk fi'il madi ya. Nah sekarang kita untuk fi'il mudhari'nya. Sebelum nanti saya tes satu persatu, kita jelaskan dulu untuk fi'il mudhari'. Ya, yang tadi fi'il madi sekarang fi'il mudhari'. Kita tahu kan fi'il mudhari' itu ialah madalah ala hadasin fi zamanil hal atau fi zamanil an awil mustaqbal, atau yang menunjukkan kejadian yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang kan. Contohnya tadi di awal sudah saya jelaskan untuk fi'il mudhari' itu ketentuannya kalau kita mau membuat fi'il mudhari' majhul, yaitu ketentuannya ialah dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiri, didomahkan huruf awalnya dan difathahkan huruf sebelum terakhir. Yang suruh yung soru, yadribu yudrobu, yakra'u yukra'u. Nah, kita lihat di sini yufaku asalnya afaka yufiku, jadi yufaku sama. Yauma tubaddalu asalnya tubaddal itu yubaddilu, asalnya yubaddilu, jadi tubaddalu. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari ketika ya bumi itu diganti dengan bumi yang lain dan juga langit. Di sini kita lihat terjemahnya. Ketika ya nanti akan datang suatu hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit. Dan nanti pada hari kiamat tentunya ya, setelah terjadi kiamat itu kan akan terjadi ya yang disebut dengan hari akhirat kan, hari akhirat itu. Ya disinilah suatu pergantian. Pada suatu hari nanti bumi itu diganti dengan bumi yang lain. Dan kita tidak tahu ya seperti apa gitu kan ya nanti, karena kita belum meninggal. Setelah kita meninggal baru tahu nanti. Demikian juga langit. Nah di sini tubaddalu. Tubaddalu asalnya di sini badala yubaddilu. Yubaddilu. Kenapa di sini tubaddal? Yubaddilu menjadi yubaddalu. Karena di sini adalah naibul fa'ilnya muannas, al-abdu itu kan muannas, menjadi tubaddalu. Nah, tubaddalu. Gitu ya. Kemudian tuta alaihim ayatul rahmani. Asalnya di sini tala yatlu. Tala yatlu. Ya, kemudian dimajhulkan ya karena ini memang awalnya sudah domah, ya tetap domah, yutla. Huruf sebelum terakhirnya difathahkan. Ya, tala yatlu, nah, menjadi tala tulia yutla. Asalnya yutla. Tapi karena ini apa namanya muannas, naibul fa'ilnya ayatul rahman itu kan muannas, maka menjadi tutla. Nah, ini juga contoh mana la tuftahu lahum abwabus samad. Tufattahu asalnya di sini dari fattaha yufatihu, yufatihu menjadi tufattahu. Jadi untuk fi'il mudhari itu kalau mau dimajhulkan huruf awalnya didomahkan, huruf sebelum terakhir difathahkan. Kalau hurufnya itu sudah domah ya tetap domah. Di sini kan tufattahu. Fattaha yufatihu asalnya. Fattaha yufatihu. Yufatihu menjadi yufattahu. Kenapa menjadi tufattahu? Karena di sini memang naibul fa'ilnya adalah muannas. Abu-abun itu kan jamak taksir ya, biar akal menjadi digolongkan kepada muannas. Sehingga di sininya tufattahu. Tuh, jadi sini kata kerja yufaku, tubaddalu, tuta, tufattahu adalah bentuk kata kerja pasif atau ya fi'il mudhari dalam fi'il mudhari pasif ya.
Dan abu-abu, ayatu, al-ardu, al-ladina, kemudian ini disebutnya naibul fa'il. Dan naibul fa'il itu tetap harus rofa karena ini sebagai pengganti fa'il. Cara membuat kata kerja pasif fi'il mudhari itu mendomahkan huruf pertama dan menfathahkan huruf sebelum huruf akhir. Yang suruh yung soru, yadribu yudrobu. Bila naib fa'ilnya mu'annas, huruf pertama nah, yaitu ta, jadi diawali oleh ta. Jadi artinya fi'ilnya harus menjadi mu'annas lagi. Dan bila mudzakkar huruf pertamanya iya, jadi yadribu, tadribu. Tergantung naibul fa'ilnya. Kalau maksudnya naibul fa'ilnya mudzakkar, ya tetap mudzakkar yadribu. Kalau naibul fa'ilnya mu'annas menjadi tadribu, diawali oleh ta kan. Nah, kita lihat ini. Yufaku asalnya ya'fiku. Tubaddalu, tubaddilu, tutla, tatlu. Tufatahu, tufatihu. Ya ini. Tubaddalu ini asalnya yubaddalu. Yubaddalu karena ya ini apa namanya? Mu'annas, naibul fa'ilnya menjadi tubaddalu. Jadi saya kira itu. Kemudian ya dari mana naibul fa'il itu diambil? Naibul fa'il itu diambil dari maf'ul bih. Dari maf'ul bih, ya kemudian maf'ul bih itu menempati tempat fa'il, maka disebutnya naibul fa'il. Sehingga ya harus rofa kan gitu. Ya, contoh lain di sini kita lihat. Ini sudah. Uhillat ini untuk fil uhilla, jadi uhilla fil madhi ya, ahalla jadi uhilla. Ahalla jadi uhilla. Yutla, nah asalnya yat talayat talayat lu ya, talayat jadi yutla. Yu'ti atayati asalnya yati menjadi yu'ti, yu'ta ya menjadi yu'ta. Atayati menjadi yu'ta, ayyu'ta. Tutla sama. Tujza asalnya tajzi menjadi tujza dimajhulkan. Yuhsyaru hasyaro asalnya yahsyiru. Hasyaro yahsyiru menjadi yuhsyaru. Yukhaffafu asalnya yukhaffifu. Khaffafa yukhaffifu menjadi yukhaffafu. Lam yukhlaq ya, asalnya khalaqa yakhliqu. Nah, kemudian yukhlaqu karena dimasuki lam menjadi lam yukhlaq ya. Lam yukhlaq. Kenapa lam yukhlaq tidak yukhlaqu? Karena ada lam ya. Lam itu termasuk huruf jazm yang bisa menjazmkan kepada fi'il mudhari. Asalnya yukhlaqu menjadi yukhlaq. Turja'u asalnya yarji'u menjadi turja'u, menjadi yurja'u. Dari yurja'u menjadi turja'u karena memang naibul fa'ilnya ini muannas. Al-umur itu kan muannas. Ini jamak taksir ghair akal. Dan seterusnya ini yuroddu. Roda yuroddu asalnya roda yariddu. Yuroddu menjadi yuroddu dimaculkan. Yawaddu. Itu sawa di sini ya. Tusawa asalnya sawa yusawi. Sawa yusawi. Ya, kemudian menjadi tusawi. Nah, kemudian dimajulkan tusawa, itu ya. Sawa yusawi. Ya, kemudian di sini muannasnya tusawa. Jadi yusawi menjadi yusawa. Yusawi menjadi yusawa. Kemudian dimuannaskan menjadi tusawa. Nah, itu saya kira ya. Jadi bedanya antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari, cara membuatnya kalau fi'il madhi itu caranya itu didomahkan huruf pertamanya, dikasrohkan huruf sebelum terakhir. Kalau fi'il mudhari didomahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf sebelum terakhir. Nasoro nusiro. Yang suruh yung soru. Nah, kemudian dalam fi'il madhi majhul itu tidak membutuhkan fa'il, yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Dari mana naibul fa'il itu diambil? Dari maf'ul bih. Maf'ul bih ya ditempatkan pada tempat fa'il. Nah, sehingga disebutnya naibul fa'il, pengganti fa'il. Karena pengganti fa'il maka harus rofa. Nah, coba sekarang saya tanya nih Gary. Gary, silahkan diaktifkan. Gary Ismail. Saya beri contoh yang mudah saja ya. Kalau dalam Al-Quran ada rumit.
Yaftahu Muhammadun al-baba. Itu kalimat aktif, kalimat pasif. Termasuk bina maklum atau bina majhul. Yaftahu Muhammadun al-baba. Muhammad membuka pintu. Itu maklum atau majhul? Geri. Geri. Kemana ini orangnya? Ya nanti ujian nggak akan bisa. Geri. Coba nggak ada ya. Nah, Azril saja Azril. Azril coba. Azril. Paris. 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 Ya Pak, ya. Kemana? Ya di Hijasan nih kemana? Azril teh aya. Pami Rahman kabdi izin heula tadi teh ke Rahman mah. Ya ge tos aya sama mun Rahman hungkul konfirmasi. Azril. Teh aya dipanggil-panggil. Windias. Coba sekarang on cam aja dulu semuanya biar Bapak Dr. Parudin bisa melihat semua. Insya Allah tidak akan mengganggu. Panggil ini nggak ada semua ini. Coba. Ada Pak Win. Nah Satria saja yang sudah kelihatan wajahnya. Yaftahu Muhammadun al-baba itu termasuk bina maklum atau bina majhul? Maklum, Pak. Coba sekarang dibuat majhul. Yaftahu Muhammadun al-baba. Berarti yuftihu Kamu mah. Kan kaidahnya didomahkan huruf awalnya, difathahkan huruf sebelum terakhir. Mana huruf sebelum terakhir tak? Tak yuftahu ya Pak. Ya. Yuftahu al-babun. Al-babun. Iya. Jadi domah kan boleh alif lam bertemu dengan tanwin. Oh, al-babu. Nah, yuftahu al-babu. Pintu itu dibuka. Asalnya Muhammad membuka pintu kan gitu ya. Kemudian dimajulkan pintu Al-Qur'ana. Coba buat kalimat majhulnya. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yuqra'ul Qur'anu. Yuqra'u al-Qur'an. Al-Qur'anu. Itu dibaca. Kenapa asalnya Qur'anan menjadi Al-Qur'ana menjadi Al-Qur'anu? Karena naibul fa'il, Pak. Naibul fa'il itu harus rofa. Nah, ya, coba sekarang dia. Nah, dia karena yang muncul dia zahira. Nah, sekarang saya buat kalimat ya. Nah, yunadzifu Muhammadun al-malabisa. Yunadzifu itu membersihkan ya. Muhammad membersihkan pakaian. Nah, coba sekarang buat kalimat majhulnya. Dijadikan kalimat majhul menjadi seperti apa? Yunadzifu habis pakaian itu dibersihkan. Ya. Sekarang kisti. Nah, saya akan beri contoh. Apa namanya? Yaftahu membuka ya. Yaftahu Zaidun al-baba. Coba dibuat kalimat majhul. Yaftahu Zaidun al-baba. Jadi yuftahu al-babu. Yuftahu al-babu. Kenapa al-baba menjadi al-babu? Karena naibul fa'il. Juga. Ya, saya kira gitu. Ya, ada yang mau nanya silahkan.
cara membuat dari maklum ke majhul. Ya. Ada yang mau nanya? Barangkali. Ya. Syukur-syukur kalau tidak ada yang nanya. Satria, Pak. Oh, silakan Satria. Kalau semisal fiilnya itu lagi di depan, kemudian fa'ilnya itu perempuan pelakunya, itu terpengaruh gak yang di depan itu? Iya, kalau naibul fa'ilnya itu muannas, ya fiilnya harus muannas. Contoh misalkan kan gini. Tang suruh, gini. Yang suruh Zaidun Fatimata. Artinya Zaid menolong Fatimah. Kalau dimajukan tungsoru Fatimatu. Kenapa jadi tungsoru? Karena naibul fa'ilnya Fatimah. Fatimah itu kan muannas, maka fiilnya harus muannas juga. Sama berlakunya dengan mabni majhul maklum. Jadi kalau naibul fa'ilnya muannas, ya fiilnya harus muannas kan gitu. Contoh lain misalkan gitu kan. Yunadzifu membersihkan Zaidun an-nawafidha ya an-nawafidha. Jadi Zaid membersihkan nafidatun kan nawafid ya, kaca-kaca. Nah, kemudian kalau mau dimajulkan ya kaca-kaca itu dibersihkan tunadzofu an-nawafidha kan gitu. Tunadzofu kaca-kaca itu dibersihkan. Kenapa menjadi tunadzofu? Karena naibul fa'ilnya itu kan jamak taksir kiraakan itu kan digolongkan kepada muannas. Jadi sama berlaku seperti bina ma'lum. Kalau naibul fa'ilnya itu muannas, ya fi'ilnya harus muannas. Kan di sini juga coba contoh nih. Idza tutla alaihim ayatul rahman. Nah, ini kan ayatun ini kan muannas, maka di sini fi'ilnya muannas. Tidak yutla, tapi tutla. Kenapa tutla? Karena ayatunya ini adalah muannas, jamak muannas salim kan gitu. Mana di sini? Contoh lain di sini. La tufattahu lahum abwab. Mana fiilnya? Ini tufattahu. Asalnya kan yufattahu. Jadi fattaha yufattihu dimajulkan yufattahu. Tapi karena naibul fa'ilnya abwab itu muannas, maka di sini menjadi tufattahu. Ya. Kenapa menjadi tufattahu? Karena naibul fa'ilnya adalah muannas. Saya kira begitu. Ada lagi yang mau nanya, silahkan. Rahman mau nanya, sepertinya Rahman mau nanya. Itu udah pakai topi mau kemana Rahman? KKN itu lagi KKN. Ya, silahkan Rahman mau nanya apa? Enggak apa, sudah cukup jelas. Ya sudah, kalau tidak ada yang nanya, saya cukupkan sampai di sini dan dilanjutkan oleh Faris Riz kepada materi yang lain ya, kepada materi yang lain. Mangga Faris Riz, Abdi ya izinnya badai ya keluar. Mangga dilanjutkan. Mengapa Mungkin sehat-sehat Bapak. Minta juga ini untuk putranya Pak Dr. Fahrudin sedang dirawat ya, mahasiswa semua ya. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kembali pada Rifki Dr. Fahrudin. Mangga dilanjutkan Faris Riznya. Abdi pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Semoga sehat selalu. Yang masih KKN, semoga lancar KKN-nya. Selesai KKN, semoga terpenuhi luaran-luarannya. Tentunya tetap senantiasa bekerja keras, berdoa, dan yakin bahwasanya kita bisa mengerjakan apapun itu yang menjadi tanggung jawab kita semua. Baik. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Fahrudin terkait dengan mabni majhul ya, kalimat pasif. Sebelum materi selanjutnya, saya share-share dulu aja lah. Sudah terlihat nih, Tak?
Belum Pak. Udah. Udah ada Pak. Baik. Ya, saya teringat barusan dengan pertanyaan Satria. Pertanyaannya apa, Sat? Dibolak-balik ya? Iya, jadi maksud Satria, jika dalam kondisi maklum itu dia muzakkar, apakah pas majhul memungkinkan bisa jadi muannas atau tidak gitu, Pak? Oh, fiilnya bisa sangat bisa ya. Hmm. Oke, sebentar saya per dulu. Ya, perbesar dulu ruangan yang zoom-nya agar Anda semua terlihat ya. Nah, kata at-thalibu ar-risalata kan gitu ya. Jadi kalau dimajhulkan kutiba kutibat. Nah, ini awalnya muzakkar. Kataba itu muzakkar. Ya kan, untuk muzakkar, untuk fiilnya muzakkar. Ketika kalimat maklumnya begini, kataba at-thalibu ar-risalata, fiilnya itu fiil untuk muzakkar. Maka ketika majhul ya, artinya fa'ilnya dihilangkan menjadi naibul fa'il yang maf'ul bih ini, fiil ini akan berubah bentuk menjadi untuk muannas. Ya, kenapa? Karena naibul fa'ilnya adalah muannas, ar-risalatu. Jadi bunyinya kutibats ya. Jadi ada taknya, tak maftuhah. Kutibats ar-risalatu. Begitupun sebaliknya ya, yang awalnya misalkan muannas bisa menjadi muzakkar. Jadi perubahan fiil itu sangat tergantung pada apa yang menjadi fa'il atau naibul fa'ilnya. Begitu ya. Nambahkan. Sebagai tambahan juga, nah ini uniknya bahasa Arab ya, uniknya bahasa Arab dari yang lainnya. Saya contohkan, misalkan, sebentar. Ini juga waktu pertemuan kemarin kayak beberapa menit terakhir ya, langsung mati itu saya waktu habis baterai kayaknya kayak mati lampu, hilang sinyal, padahal lagi nulis. Jangan memukul Gary lah. Ya. Satria menolong Gary. Apakah Satria bisa ditempatkan di hurufnya setelah Gary? Tidak. Misalkan Satria dipindahkan ke sini. Materinya kan tinggal dikit lagi kok. Jadi ini kita main-main kata ya. Main-main kata, bukan main-main, sebetulnya belajar juga ya. Ada kata lagi di sini. Pindahin lagi daripada ngetik lah ya. Apakah yang berbeda? Boleh siapalah yang berpendapat atau yang mau mengeluarkan suaranya? Mau yang namanya tertulis di sini boleh yang berbicara. Kalimat asalnya Satria menolong Gary. Berubah di sini penempatan katanya menjadi menolong Gary Satria. Ada lagi di sini kalimat Gary menolong Satria. Silakan jawab aja, nggak apa-apa, jangan banyak pikir ya. Boleh siapa aja, jangan ini. Aisyah mau? Iya, Pak. Ya, silakan. Apakah sama ketiga kalimat tersebut? Berbeda, Pak. Kalau yang pertama, Satria menolong Gary. Yang menolong itu kan Satria, yang ditolong itu Gary. Kalau yang kedua, menolong Jadi Gary. Satria sebagai apa? Oh, Satria sebagai itunya, fa'ilnya. Ya, oke. Terus? Gary-nya yang maf'ul bih kan. Terus kalau yang kedua, menolong Gary Satria
itu tuh jadi gak baku kalimatnya, jadi seakan-akan yang ditolongnya itu Gary sama Satria atau namanya Gary Satria. Kalau yang Gary kedua. Satria. Mungkin Oke, ya. terus. Kalau Iya nggak yang apa-apa kan namanya juga tadi saya nggak menginterpretasi harus bagaimana. Terus. Iya, kalau yang ketiga, Gary menolong Satria. Nah, jadi Gary-nya yang itu, yang fa'il atau subjeknya. Sedangkan Satria jadi objeknya, gitu. Jadi kebalikan dari yang Baik. pertama. Tuh, Pak. Terima kasih. Ya, kebalikan yang pertama. Bisa ini menolong Gary Satria, bisa juga Gary Satria menolong, ada satu lagi kalimat tadi boleh lah gitu. Ketika yang bakunya begini kan kalimat di dalam bahasa Indonesia sunannya. Kalau kita rubah sudah tadi disebutkan oleh Aisyah dan saya tuliskan di sini, maka akan pemanaannya. Kalau tadi disebutkan menolong Gary Satria, bisa jadi Gary Satria di kelas ini ada namanya Gary Ismail. Kalau di sini tulisan ini Gary Satria gitu ya. Atau Satria Gary menolong kan begitu. Nah di kalimat ketiga yang awalnya kalau di kalimat pertama yang merah Satria sebagai subjek, maka di kalimat yang warnanya hijau Satria menjadi objek. Kata dirubah-rubah. Nah itu dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Ibu Arisa. Jangan ketiba yang aja. Doroba Zaidun Muhammad salam Muhammadan. Ya. Doroba Zaidun Muhammadan. Maka sebetulnya walaupun kita secara baku dan secara kaidah ketika kita dalam masa pembelajaran harus mengikuti aturan lah ya. Kalau nggak fi'il fa'il maf'ul ataupun jumlah ismiyah ya yang terdiri dari dan var kan begitu. Ini terputus tidak kan karena jaringan atau sinyal soalnya. Masih terdengar jelas? Kadang putus-putus, Pak. Ya, karena saya memang melihat Anda itu putus-putus, bukan putus-putus, tidak bergerak ya. Berarti kan sinyalnya. Nah, jadi fungsinya on cam kadang terlihatnya begitu. Apakah gangguan di mana kan gitu. Baik, kembali. Nah, ketika kita melihat Doroba Zaidun Muhammadan, kan fa'ilnya mana fa'il? Nenden, ditunjuk aja lah kalau di lelang kayaknya pada diam, ditunjuk aja. Nenden? Iya, Pak. Ya, Nenden mana filenya Nenden di sini? Zaidun bukan, Pak? Zaidun. Kenapa Zaidun? Soalnya yang dikenainya kan gimana ya? Karena kan Pak yang menjadi fiilnya itu kan doroba. Nah setelah fiilnya itu kan fa'ilnya tuh Zaidun gitu Pak. Oke, karena si Zaidun ini terletak setelah doroba. Iya. Oke. Iya gitu Pak. Tanda fa'ilnya dengan apa? Tanda fa'il itu harus apa? Harus rofakah? Harus nasobkah? Harus jazmkah? Harus rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan domah, Pak. Bapak suara nadanya putus-putus Mana atau? maf'ulun bihnya? Iya, Pak. Suara nadanya lancar ke saya, cuma suara saya nggak tahu lancar nggak Iya. kalian. Kalau yang menjadi maf'ul bihnya yang Muhammadannya, Pak. Ya, maf'ulun bih itu harus apa?
harus nasob. I'robnya Harus nasob, Pak. Bapak punten kesininya gak kedengeran, Pak. tanda nasabnya dengan apa? Ya, tanda nasabnya dengan apa? Dengan patah. Nah, Ya, ada gak ya? Iya, Pak. bisa oke-kan aja dulu. Barangkali dari sayanya yang oke, fathah ya, betul. Kenapa fathah? Iya, Bapak punten gimana, Pak? Kurang jelas, Pak. Kenapa dengan fathah tanda nasabnya? Karena kan ini kedudukannya tadi sebagai maf'ul bih ya, Pak. Kalau tidak salah, kalau yang namanya maf'ul bih, gitu bukan sih, Pak? Harus nasab terus tandanya itu dengan patah gitu. Ya, karena dia mufrad ya. Kalau jamak Oh beda iya, nah itu. lagi, bukan dengan fathah. Aduh, Bapak pun. Baik, saya ganti dulu koneksi ya. Saya ganti dulu koneksi karena mohon maaf dari sayanya sepertinya yang gangguan sinyal ya. Iya, baik, Pak. Baik, sudah terdengar suara saya jelas? Jelas, Pak. Terdengar, Ya, Pak. mudah-mudahan tidak terganggu lagi dan saya akan on cam kembali. Mudah-mudahan saya harus on cam saya itu mukanya. Supaya saya melihat diri saya sendiri ketika bercermin dan harus belajar berbicara itu melihat cermin kalau dulu ya. Anggap saja cerminnya itu bukan monyet. Baik, bukan ya, jangan terdengar monyet ya, bukan. Ya, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Nenden. Terima kasih Nenden ya, ditanyanya merekpak fa'ilnya, kemudian juga maf'ulun bihnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui seperti apa tadi yang disampaikan oleh Nenden tadi, kenapa fa'il? Apa tandanya fa'il itu rofa? Apa tandanya dengan doma? Kenapa dengan doma? Karena mufrad. Maf'ulun bih, i'rabnya harus apa? Harus nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena mufrad. Nah, ketika kita tahu alasannya tersebut, ya itu benar ya, fa'il. Tetapi kalau kita alasannya, kenapa fa'ilnya Zaidun? Karena dia terletak setelah doroba. Nah, itu belum pas, belum matang ya alasannya, bisa dipatahkan argumennya. Kenapa? Kalau ditulisnya begini di bawah. Doroba Muhammad dan Zaidun. Nah, sekarang pertanyaannya Satria, kepada Satria sajalah. Mana fa'ilnya di kalimat yang bawah? Zaidun, Pak. Zaidun. Kenapa Zaidun? Karena terdapat ciri-ciri fa'il. Apa ciri fa'il itu? Rofa. Tandanya ropa. Tandanya dengan apa? Ropanya? Domah. Dengan doma. Baik ya. Itu sebatas contoh saja ya. Jangan tegang Satria. Nah, begitu. Ketika kita mengetahui alasan-alasannya, maka mau ditaruh Zaidunnya di sini pun akan disebutkan bahwasanya fa'ilnya itu Zaidun. Gitu. Kalau tadi di sini yang bahasa Indonesianya, kalau Satria disimpannya setelah menolong, maka Satria itu, Gary menolong Satria, maka yang menolong itu siapa? Gary. Yang dapat pertolongan siapa? Satria. Kalau di kalimat yang merah, yang menolongnya Satria, yang mendapatkan pertolongan adalah Gary. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab, mau Zaidunnya di tengah, mau Zaidunnya di akhir, tetap yang menjadi fa'il itu siapa? Zaidun. Ya, bisa lagi, apakah bisa seperti ini? Misalkan bisa tidak begini? Sok Nita, karena udah gede-gede, saya tunjuk aja Nita. Lebih ke nggak tahu Pak, bukan. Tapi
sih Pak kayaknya. Bisa kayaknya. Soalnya kan Nah, tadi kata Bapak di mana posisinya asal si fa'ilnya cirinya rofa bisa berarti Pak. oke, dimanapun kamu berada akan aku cari gitu ya. Ya Mungkin gitu. gitu Pak. Iya Bener Kak? betul Oh, bisa gitu ya. Jadi yang tetap yang pelakunya tuh siapa? Si Zaid gitu ya. Jadi bahasa Arab itu kenapa kita sangat memerlukan yang namanya i'rab? Kenapa kita memerlukan harokat akhir pada suatu kata di dalam bahasa Arab? Untuk mempertegas dan untuk mengetahui posisi. Begitu ya, posisi. Makanya apakah dan, apakah dun, apakah din? Apakah dat, apakah dit, apakah dut? Kalau itu dat, dit, dut, itu mah dina ceramah gitu kan. Jangan terlalu khusyuk lah kalian ya. Gitu. Mau dan, mau din, mau dun, ya. Mau tan, mau tin, mau tun. Nah, itu untuk mempertegas posisinya. Nah, inilah kayak bahasa Arab. Doroba Zaidun Muhammadan. Yang memukul siapa? Zaid. Doroba Muhammadan Zaidun. Yang memukul siapa? Zaid. Zaidun doroba Muhammadan. Yang memukul siapa? Zaid. Jadi mau dimanapun tetap yang memukul itu Zaid. Inilah posisinya. Kenapa? Karena kita tahu tandanya adalah rofa. Begitu ya, untuk mengaburkan. Kalau tadi kan akhirnya kalau Gary Satria atau Muhammad Zaid bahasa Indonesia misalkan Muhammad jadi Muhammad Zaid. Jadi nama-nama akhirnya apa? Mungkin nama pendeknya Muhammad, nama panjangnya Muhammad Zaid, kan jadi gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ya itu. Jadi pentingnya sebuah i'rab, pentingnya sebuah harokat yang yang sebagai tanda di dalam i'rab, gitu ya. Jadi itu untuk ya tambahan saja ya sebagai sebagai ya wawasan untuk kita semua ya, begitu. Tetapi tetap karena kita layaknya sebagai pada lazimnya kita menggunakan yang dua pilihan ya, mau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah ya, mau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita sebagai pembelajar biasanya apa susunannya? Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kalau di sini yang kedua ini jumlah fi'liyah juga, tapi sebenarnya fi'il, maf'ulun bih, fa'il kan, gitu ya. Apakah bisa? Tetap bisa kan seperti tadi, tidak mempengaruhi makna karena apa? Sudah tahu posisinya. Tetapi kita ya yang lumrah-lumrahnya, yang lazim-lazimnya ya. Mau jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, mana jumlah ismiyah? Yang bawah. Karena diawali dengan isim. Zaidun doroba Muhammadan, hanya penyebutannya akan menjadi berbeda ya. Yang awalnya fi'il fa'il menjadi mubtada dan khobar, kan begitu ya. Khobarnya khobar jumlah, nah, yang lainnya gitu ya. Jadi ini sekali lagi kenapa pentingnya suatu i'rab ya, harokat di dalam tulisan. Kalau begini sama. Tapi kalau ini ya, kalau yang di atas ini nanti akan berpengaruh juga pada penyebutan fiilnya ya. Kalau ini mau kalau ini tadi ya contoh untuk membuat majhul ya, yang tadi Satria ya. Jadi ini mau di depan juga boleh, mau di otak-atik, mau di kemana-mana kan boleh. Yang penting apa? Jelas ininya nih. Makanya saya tidak mengharokati atau libunya tidak diharokati semua, arisalata tidak diharokati semua. Yang jelas bu dengan taknya, ya. Arisalata kataba atau libu, mana yang menjadi fa'ilnya? Tetap atau libu, ya. Begitu. Oke, yang selanjutnya yang saya ingin tuliskan adalah contohnya misalkan ya. Nah, kalau ini Ger, yang menjadi filenya yang mana Ger?
Masih di mute? Muhammadun, Pak. Filenya Muhammadun. Kenapa? Karena itu rofa, Pak ya. Oke, Rofa itu rofa. bentuknya Tanda rofa. rofanya dengan apa? Tanda rofanya? Dengan domah. Domah Dengan tanwin. doma. Maf'ulun bihnya yang mana? Zaidan. Zaidan. Mana? Kenapa Zaidan? Karena apa maf'ul itu harus apa? Harus nasab, Pak ya. Nasob. Ya, tanda nasabnya dengan Fathah. dengan fathah. Apakah ada fathah di sana? Kenapa? Apakah ada fathah di sana? Tidak ada, Pak. Tidak ada, hanya bunyinya tadi Zaidan. Rumusnya kan emang gitu, Pak ya. Nggak apa-apa ya. Nah, juga biasa kan saya mah kadang yang benar juga suka seolah-olah bertanyanya salah, padahal ya harus yakin aja gitu kan, untuk menambah keyakinan saja. Ya nggak benar mah benar. Ya, Pak. Nah, ya ini aja bentuk penulisan ya. Kalaupun memang di sini tidak ada harokat fathah pun, ya ada alif di sini. Oh, dia sebagai tanda, ya tanda, ya bahwasanya dia itu dibacanya tanwin fathah, ya tanwin fathah. Karena kalau ada di sini ada alif lam, di sini nggak ada alif kan begitu, ya. Ini kalau dalam penulisan, makanya bahasa Arab, imla, ya itu sangat berpengaruh. Baik, ada yang tanyakan sampai sini terkait perubahan-perubahan, terkait pemindahan-pemindahan kata tidak ada? Cukup dipahami ya? Sedikit, Pak. Oh ya, silakan Ger. Berarti kalau misalnya posisinya diubah gitu, Pak ya, baik itu filenya di depan, di tengah, ataupun di akhir, itu kalau misalnya asalkan ada 3 komponen itu, fa'il, fi'il, sama maf'ul itu tetap jumlah fi'liyah, Pak ya? Itunya kalimatnya. Bukan tetap jumlah fi'liyah ya. Nah, kalau tadi saya menyebutkan ketika kita dipindah-pindah kemana-mana, bahwasanya karena i'robnya, karena harokat akhir pada kata tersebut sudah jelas, ya, maka dia dimanapun bisa, tidak mempengaruhi arti, tidak mempengaruhi makna. Halo, masih terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oh ya. Beda ceritanya, misalkan begini, ya. Yang mana ya? Oh, yang ini aja. Oke, yang ini aja lagi. Beda ceritanya begini. Ini belum tentu ada maf'ulnya. Ya, belum tentu ada maf'ulun bihnya. Kenapa? Karena tidak ada di dalam tulisan ini yang mencirikan maf'ulun bih. Nasob. Tidak ada di sini. Bisa jadi ini Muhammadu Zaidin. Nah, ginilah ya, jangan itu. Bisa jadi namanya Muhammadu Zaidin, gitu kan? Nah, kalau ini ditulis, ini tambahin aja alif. Oh, itu doroba Muhammadun Zaidan. Tapi kalau hilangkan aja alif, doroba Muhammadu Zaidin. Belum ada maf'ul bihnya, ya, begitu. Jadi ini ya ini saya barusan menjelaskan tadi yang di awal. Jadi bisa dimanapun asal sesuai, asal jelas ya tentunya. Nah, terkait barusan jawaban inti dari pertanyaan Jerry, apakah itu tetap jumlah fi'liyah? Tergantung mau pindah-pindahkan kemana. Apakah di depan jumlah fi'liyah itu kan jika diawali dengan fi'il. Ini misalkan di sini ya, saya pindahin lagi. Ya, ini diawali dengan fi'il bukan? Bukan. Makanya bukan fi'liyah. Nah, kan gitu. Ya, jadi tergantung. Pokoknya kuncinya, catatannya adalah kalau kalimat itu diawali dengan fi'il, fi'liyah. Kalau diawali dengan isim, ismiyah. Ya, gitu aja. Ya. Itu Gar maksudnya? Iya, itu aja, Pak. Makasih, Pak. Ya. Tapi kalau tadi tapi sekali lagi ini mah hanya untuk membuktikan bukan dan posisi ya, sehingga kita tahu. Tetapi sekali lagi ya, tekanan jangan sampai nanti Anda di dalam ujian ngawurkeun ka saya gitu kan, ditulis saya dobrak abrik gitu kan, tanpa ada harokat, tanpa ada ini, jadi saya yang bingung. Hanya udah supaya saya tidak bingung, salah gitu ya. Apa lumrahnya? Ya kalau fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, kan gitu.
Ya, kalau ismiyah ya mubtada khobar ya. Gitu. Oke, sampai di sini ya dulu untuk yang ini. Satu lagi supaya sama dengan kelas yang sebelumnya. Ini stop aja dulu. Yang terakhir beberapa menit lagi aja lah, tidak akan sampai selesai ya. Pembahasan tentang mana ini yang di-share itu. Oh, belum dibuka. Pembahasan tentang isi mausul ya. Ada yang tahu isi mausul? Ada yang masih ingat apa itu isi mausul? Boleh, siapa yang mau bicara? Ini hanya mengulang lagi kan, Anda sudah masih ingat kan, sudah jago dulu. Dulu pasti ujian kan pada bisa ngisinya. Apa itu isi mausul? Rahman? Masih sedikit lupa, Pak. Coba Masih sedikit. ntar kalau misalkan ini pasti ingat insya Allah. Kisti masih ingat? Masih sedikit ingat? Atau banyak ingatnya? Lupa, Bapak. Oh, lupa. OMG, masih ingat OMG? Kata Novi? penghubung, Pak. Lupa, Bapak. Oh, lupa. Apa Elia? Kayak Kata bangun tidur. penghubung, Pak. Oh, sakit? Lagi sakit Elia? Iya. Innalillahi. Semoga cepat sembuh ya Elia ya. Ya, biasanya kan dengan nada Sunda yang begitu kental khas Pangalengan, begitu sumringah dan semangat, barusan terdengarnya sangat-sangat lemah. Semoga cepat sembuh ya, kita doakan bersama ya, dan sehat kembali untuk Elia. Ya, kata penghubung ya, atau kata sambung. Ya. Ya, yang akan dipelajari dalam buku ini yang sekarang adalah isi mausulnya allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai. Nah, ada yang masih ingat nyanyiannya? Sok Satria, kamu itu nyanyi yang lain bisa, sok sekarang. Yang mana Pak? Yang dari Tamyiz. Ya. Alladzi, alladani, alladina, orang yang alladzi, alladani, alladina, orang yang allati, allatani, allati, alai, orang yang allati, allatani, alai, alai, orang yang gitu kagak salah. Orang yang gila. Ya, itu kata penghubung yang untuk ini ya, isi mausul yang dipelajari di sini. Ada alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, artinya orang yang sebetulnya tidak hanya orang ya, tapi gampangnya orang yang saja yang ya. Jadi yang untuk menghubungkan apa? Tentu kalau jembatan menghubungkan satu lokasi dengan lokasi lain. Desa A ke desa B. Begitu pula kalau dalam kalimat kan dari kalimat A ke kalimat B. Kalau dalam kalimat ini ada kalimat inti, misalkan ke anak kalimat, ya, induk kalimat ke anak kalimat. Contoh kalau di dalam bahasa kita misalkan Ja'a al-mudarrisu atau Ja'a al-muhadiru atau jalasa ya. Jalasa al-muhadiru. Dosen itu duduk. Al-muhadir itu dosen ya. Jalasa duduk. Dosen itu duduk. Apakah sudah cukup kalimatnya? Lengkap belum? Boleh siapapun ya, sambil di-unmute juga nggak apa-apa. Semua sambil di-unmute sambil kita ngobrol. Sudah cukup belum? Jalasa al-muhadiru, dosen itu duduk. Sudah menjadi kalimat sempurna belum? Ya? Sudah deh, Pak. Sudah. Ya, sudah deh. Ya, sudah. Sudah menjadi kalimat
udah dimengerti, dipahami bahwasanya dosen itu sedang duduk. Ya, dosen itu duduk, jalasa al-muhadir. Tetapi terkadang kita, apalagi orang Sunda, pengennya basa-basi kesana kemari kan. Orang Sunda teh pengen, sebetulnya jawabannya teh kulon, tetapi berangkat heula ka kidul. Wah, kawetan heula. Ka kaler heula. Ka kulon lang. Baru ka kulon kan muter-muter. Nah, gitu ya. Itulah biasanya di dalam menggunakan apa ya istilahnya, ingin memperjelas keadaan atau ingin mendeskripsikan atau yang lainnya, ya. Nah, itu artinya apa? Misalkan dosen yang duduk ya, atau jelis al-muhadir atau jalasa al-muhadir ya, dosen yang duduk itu kan, dosen itu duduk. Nah, dosen yang mana? Ada kalimat lagi, ya. Ada yang kalimat lagi, al-muhadiru yudarrisu al-lughata al-arabiyah. Dosen yang mengajarkan bahasa Arab. Nah, ada lagi, bisa lagi kan? Orang Garut misalkan gitu ya. Atau bla 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 gitu kan, ada deskripsi. Nah, sebetulnya kalimat induk atau anak kalimat tadi, dosen duduk itu kan udah kalimat inti, induk kalimatnya. Tetapi ingin ada penjelasan yang lain, dosen yang mengajarkan, maka digunakan alladzi biasanya ya. Ada apa? Kata sambung. Nah, kata sambungnya ya alladzi. Jadi apa kalimatnya? Bentuk kalimatnya jalasa al-muhadiru alladzi yudarrisu al-lughah al-arabiyah. Al-lughah al-arabiyah. Dosen itu duduk, dosen yang mengajarkan bahasa Arab. Nah, apakah harus memakai isi mausul? Ya, ada yang tidak menggunakan juga ya. Nah, tidak menggunakan, tidak mesti atau tidak mutlak juga wajib menggunakan. Begitu ya. Itu sebagai ilustrasi saja. Nah, yang paling bukan yang paling ya, intinya adalah Anda tahu aja lah kata-katanya apa saja sih isi mausul itu yang tadi sudah dinyanyikan ya. Alladzi, alladani, alladzina, orang yang, nah gitu. Ya, atau alladzi, alladani, alladzina, allai, allatani, allai gitu ya. Itu ada isi mausul. Apakah kata sambung itu hanya itu saja? Tidak ya. Masih banyak sebetulnya. Ada yang memakai ma, ada yang memakai man, ada yang memakai ayu ya, ada yang memakai an, banyak isi mausul itu. Cuma pembagiannya tentu ada isim mausul isim mausul harfi ya. Nah, itu nggak usah kesana dulu lah. Sekarang mah yang ada di tampilan layar saja. Apa saja? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani. Di sini nomor 5 bukan allatani ya. Di sini tulisannya tetap allati. Allatani, allai. Apa pembedaannya? Alladzi, alladzani, alladzina ini penggunaan untuk muzakkar. Kalau allati, allatani, allai itu untuk yang muannas. Kenapa muzakkar 3 muannas 3? Ya sesuaikan aja urutannya. Apa yang alladzi untuk muzakkar mufrad, alladzani muzakkar musanna, alladzina apa? Muzakkar jama'. Kalau berbicara ada mufrad, udahlah kesana berarti mufrad, musanna, jama'. Gitu aja. Sama yang muannas juga, allati yang muannas mufrad, allatani muannas musanna, kemudian allai muannas jama', begitu saja. Anda hafal itu penggunaannya sekarang. Penggunaannya sesuaikan dengan domir-domirnya, dengan berapa banyak sesuai kuantitasnya. Baik. Dari 6 ini ada yang berubah. Yang berubahnya di bagian yang musanna yang bentuknya 2.
Kalau allazi itu bisa digunakan untuk yang rofa, untuk yang jazm, ya, ya untuk yang apa, yang nasab, untuk yang jar, ya, untuk yang jar. Yang allazina juga sama, yang allati sama, yang allati allai sama, ya, tidak ada perubahan. Mau dia rofa, mau dia nasab, mau dia jar, tetap. Nah, hanya yang bentuknya untuk musanna itu berubah. Yang awalnya allazani menjadi apa? Allazaini. Alif diganti menjadi iya. Kalau yang allatani jadi allataini. Jadi kalau ingin menunjukkan dua orang, allazaini atau allataini, ya, itu dalam keadaan jar dan nasab. Itu saja sebetulnya kalau yang ini, ya, yang isi mausul. Kalau isi mausul yang lainnya tidak ada perubahan. Ma ya tetap ma, tidak ada untuk mufrad, tidak untuk jama, man tetap sama, tidak ada. Nah, itu yang lainnya. Kalau yang ini ada ya perubahan-perubahan. Coba tadi gimana itu bunyinya tuh, Tia, yang kayak kata Satria teh? Masih hafal nggak? Kenapa? Tadi yang kata Satria masih hafal nggak? Alladzi, alladani, alladina. Yang itu? Ya. Allati, allatani. Jangan ngikutin saya, kalau saya kan nggak ada nada, kalau Satria pakai nada gitu. Alladzi, alladzi, alladani, alladina. Orang yang terus? Ya orang yang terus apa? Terus apa lagi? Allati, allatani, alai apa ya yang terakhirnya? Ya nanti mah di TikTokin aja ya. Baik ya, itu ya, yang penting Anda sudah hafal ya. Allali. Baik, di sini ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, berarti kalau kita menunjukkan isim mausul gampang ya. Gampang. Di sini misalkan ini kan tinggal baca aja lah, nanti dibagikan ya file-filenya kalau belum punya bukunya. Nah, ini ada tata bahasanya. Ini udah tadi disebutkan ya. Untuk manusia, atau benda, ini bahasanya untuk manusia atau benda laki-laki, muzakkar, tunggal. Ya tadi ya sudah saya sebutkan, alladzi, alladzani, alladzina, kemudian kata-kata itu berbaris tetap. Ya, tetap maksudnya kecuali allatani dan alladzani. Nah, bisa nasab atau jar menjadi, nah gini tulisannya. Allataini, alladzaini. Awalnya alif berubah menjadi ya ya. Ini kalau nasab atau jar. Nah, di sini ada enggak? Nomor 1 ada yang untuk musana tidak? Isi mausulnya untuk musana? Enggak ada. Silakan di-unmute kan sambil ini terakhir ya, terakhir. Silakan di-unmute kan, jawabannya mau bareng-barengan juga boleh. Kalau Anda menunjukkan isi mausul sudah pasti bisa ya, karena gampang yang 6 tadi. Hanya saya menyebutkannya apakah ini jama atau mufrad gitu atau musana ya gitu ya. Soal nomor 1 apa ini? Mufrad. Mufrad, Pak. Mufrad. Nomor 2? Sama. Nah, nomor 3? Mufrad. 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 Mufrad jama. Mufrad. Muannasnya muannas muzakkar? Muannas. Berarti bisa menunjukkan ya. Nomor 4? Mufrad. Kan astagfirullahaladzim. Apa? Mufrad muannas. Muannas. Nomor berapa saya teh? 4. 4 ya. Nomor 5? Mufrad Muannas. Muannas. Nomor 6? Mufrad muzakkar. Nomor 7? Jama muzakkar. Oke. Nomor 8? Mufrad Musanna. Muannas. Muannas musana, Gung. Muannas musana. Muannas, Pak. Oke, ya, karena memang agak kalau yang belum terbiasa terbalik ya. Oke, terus nomor 9.
Jama mu'annas. Jamak. Jamak. Ya, jamak ya, jamak muannas. Nomor 10. Mana? Mana Pak? Ya mana? Sok coba cari. Itu ini. ala ai bukan Pak. Itu Pak, Nah, jama ini mu'annas. Muannas. Jama mu'annas, Pak. Jamak muannas. Terus 11. Muannas. 11 mufrad Muannas. mu'annas. Mufrad muannas. Mufrad muannas. Nomor 12. Jama mudzakkar. Jama muzakkar. Ya. Coba. Hati-hati loh. Ala zaidi. Alaza ini. Oh iya. Sana Pak ya? Sana tasnya. Sana, Pak. Hah? Sana. Sana muzakkar. Musana muzakkar. Musana muzakkar. Apa? Rofa, nasab atau jar? Jar. Jan. So, Ala zaini. lihat dulu, jangan ikut-ikutan, jangan asal nebak. Mana ini isi musuhnya mana? Ala Ala zaini, Pak. zaini. Ala Oke, zaini. ala ini. Terus jama muzakkar atau muannas? Muzakkar. 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 Apa? Tadi itu pertanyaannya lagi. Itu yang Jar atau Mufrad, musanna atau jama? musana. Musanna. Terus apa? Rofa, jar atau nasab? Jar. 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 Jar nasab. Jar. Ya, tanda jarnya dengan apa, Ger? Kasroh Pak. Tanda jarnya dengan kasroh mana kasrohnya? Itu ala zaini Pak. Itu Oh, bukan. ini nih. Iya, nih. Oh, nih, oke. Kayaknya Pak ya. Ya nggak apa-apa, kan kita menjawab jawaban. Silakan. Ada yang tapi masih jawab juga masih ragu sih, Gary ya. Yang yakin, siapa yang yakin, silakan sebutkan ini. Nah, boleh terakhir, ini terakhir. Gung, sok udah di unmute. Sok, silakan Gung. Iya, ya karena kasroh sih, jadi yakinnya itu jar. Oke. Ada yang lain? Ada yang berbeda dengan Agung? Cirinya iya. Ya, dia barusan ragu-ragu kayak mau unmute, antara mute dan unmute. Sok, boleh dia. Iya, Pak. Ini apa ini? Irobnya. Ya, Robnya. Nasab, bukan, Pak? Ya, Robnya nasab dengan apa nasabnya? Tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya apa? Bukan dengan apa. Iya. Ya, kenapa nasab? Ya nggak apa-apa, tadi aja Gary dengan Agung karena dia jar, karena jarnya itu di sini ada ni, jadi kasroh. Karena jadi nggak tahu Pak, maaf. Baik, nggak apa-apa. Ini isi mausul ya, jelas isi mausul ya. Iya Pak. Musana atau jama ini? Musana. Musana awalnya kalau apa yang jelas dia bukan ropa ya. Kalau ropanya apa bunyinya? Al-Ladhani. Al-Ladhani. Baik, terima kasih dia. Oke, Agung, Gary, dia dan yang lainnya. Ini betul ya, tadi sudah pada disebutkan. Ini adalah isi mausulnya, isi mausul muzakkar. Untuk karena apa? Untuk musana ya, untuk menyatakan dua. Nah, hanya i'rabnya yang tadi disampaikan oleh dia ini nasab ya, Ger, Gung ya, atau yang lainnya. Ini nasab, bukan jar. Nasabnya dengan apa? Ya tandanya dengan iya ya, tandanya iya. Jadi untuk jar, bukan untuk ger ya, untuk jar atau untuk nasab tandanya itu ya ini, bukan ini nih, bukan nih ya, bukan nih ya, bukan nih. Bukan nih. Kan kalau ropa juga ininya tetap bunyinya nih kan, al-ladzani. Ya kan? Al-ladzaini. Yang dimaksud tadi berubahnya itu awalnya alif di sini al-ladzani menjadi al-ladzaini. Berarti cirinya nasab atau jarnya adalah dengan iya ini.
Kenapa ini nasob bukan jar? Karena dipengaruhi oleh kalimat sebelumnya. Robbana, ya Tuhan kami. Arina, tunjukkanlah kepada kami. Nah, ini ada fi'il. Ya kan? Allazaini. Nah, dua orang atau dua makhluk. Ya. Allazaini. Jadi diartikannya bukan orang-orang yang atau makhluk-makhluk yang. Tidak jamak kan ya? Dua makhluk yang. Adollana. Nah, kalau ini tidak ada harokat, kemungkinan kita kawir. Kawir itu apa ya? Terkecoh ya. Nah, ini alazina kayaknya ya. Tetapi kita lihat setelahnya. Ini adolla, ini fi'il. Adolla, fi'il untuk apa? Untuk dua orang. Kenapa? Ini adalah alif. Adolla yang menyesatkan. Nah, kepada kita. Minal jinni wal insi. Jadi makhluk yang suka menyesatkan kita itu adalah golongan jin dan manusia. Jadi setan itu bisa berbentuk jin dan manusia. Ini mungkin kaitannya ada juga ya dengan surat An-Nas ya. Gitu ya. Jadi allazaini ini di sini kedudukannya nasob ya. Nasob dari kalimat sebelumnya. Apakah ini bisa menjadi jar allazaini? Bisa. Misalkan marortu ya, aku berpapasan. Billazaini, bisa lah gitu kan. Bisa kan kalau marortu bi yaitunya allazaini. Begitu ya. Jadi tanda kalau ini pun tanda jar, kalau ini jar tandanya bukan kasroh ini ya, tetapi ini perubahan dari alif menjadi iya. Oke, begitu saja dari pembahasan yang isi mausul. Isi mausul memang banyak ya, tidak hanya ini hanya sebagiannya saja ya, sesuai dengan pembagiannya. Ini isi mausul isim ya. Apa ya, ada juga yang lain huruf, ada ma, min, an dan lain sebagainya, ayu ya. Yang terpenting juga Anda sudah hafal terkait apa saja allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai. Banyak sekali Anda menemukan di dalam Al-Qur'an, apalagi yang allazina. Jangan tertukar antara isim mausul dengan isim isyarah seperti di nomor ini. Ulaika allazina. Nah, allazina itu isim mausul, kalau ulaika isim isyarah. Isim isyarahnya lil ba'id ya, untuk menunjukkan yang jauh. Zalika atau tilka. Baik, karena waktunya sudah jam 12.00 ya, sudah saatnya diakhiri. Tadi ini pertemuan ke-15 ke-14 ya. 14 ke-15-nya kalau Pak Fahrudin tadi menyampaikan di kelas yang 1 pengen besok katanya untuk memenuhi yang 15. Kalau yang 16 kan UAS ya. Nah, bisa ya, mudah-mudahan besok bisa ya. Ya, mudah-mudahan digabungkan sajalah dengan kelas yang satunya lah ya. Digabungkan karena Pak Fahrudin ingin ada 1 kali pertemuan lagi ya. Kalau saya sih kalau udah beres udah misalkan gitu ya. Tinggal menunggu UAS karena mata kuliah yang lain kayaknya sudah beres kayaknya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan serta kesalahan dalam penyampaian ataupun tidak tutur kata. Mohon dimaafkan. Semoga Anda sehat selalu. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan yang lagi KKN ataupun yang mengurusi luaran-luaran KKN, yang skripsi dan kegiatan atau aktivitas yang lainnya. Tentunya itu yang membawa kebaikan kepada kita semua. Baik, jaga kesehatan, khususnya yang lagi menjaga vaksin, orang-orang yang vaksin, Riki Saputra, komandan kita. Ya Riki ya? Wah, ya kemana aja telinganya tuh? Nggak dengar tuh kan? Oh, baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ya semuanya ya. Hatur nuhun Bapak. Nuhun, Pak.